Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Agnes. Ibu Andari SPD Vis ini adalah seorang kepala SMP Negeri 7 Pekalongan, yang merupakan kepala sekolah yang luar biasa sekali. Beliau juga baru pertama di SMP Negeri 7. Sudah berapa tahun Ibu? 1 tahun Bu Agnes. Jadi sangat menginspirasi sekali dengan inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di SMP 7 Pekalongan. Nah, begini Ibu, terkait dengan tugas CGP, saya diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan pada siang hari ini, Bu? Ya, silahkan Bu Agnes. Ya, terima kasih Ibu. Baik, jadi begini Ibu, selama Ibu menjadi kepala SMP Negeri 7 Pekalongan, mungkin sudah 2 tahun Bu? Kurang lebih 1 tahun. Oh ya, 1 tahun lebih Bu? 1 tahun ini, apakah ada kasus-kasus yang penyelesaiannya mungkin di mana sebagai pemimpin itu menimbulkan suatu dilema. Jadi mungkin kebenaran lawan kebenaran gitu, dilema etika jadi benar lawan benar. Itu apakah pernah terjadi, dan jika seandainya ada, mungkin kira-kira apa penyelesaian yang Ibu lakukan dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut? Ya, terima kasih Bu Agnes. Selama menjabat di SMP Negeri 7 Pekalongan ya ada beberapa peristiwa ya saya anggap kasus di SMP Negeri 7 Pekalongan. Yang terakhir itu waktu hari Sabtu kemarin, kebetulan jam 2:30 malam itu dari penjaga sekolah mengabarkan kalau sekolah banjir. Kebetulan memang saat itu hujan deras, tapi dari penjaga sekolah di situ belum bisa men-share fotonya seberapa banjirnya itu. Dia bisa men-share fotonya kurang lebih jam 6. Bilang jam 6 karena perkiraan jam 6 itu sudah terang, sudah ada cahaya matahari sehingga bisa share fotonya. Nah, dari peristiwa itu 5:30 lebih itu penjaga sekolah share foto. Ternyata banjirnya tidak seperti biasa. Kalau biasa banjirnya itu hanya di halaman depan, itu di halaman depan penuh, akses menuju lapangan juga penuh air, di lapangan penuh air, akses menuju parkir bahkan lebih tinggi, dan 6 kelas yang belum ditinggikan juga kemasukan air. Ternyata seperti itu. Bagaimana ini? Apakah anak-anak tetap berangkat sekolah atau bagaimana? Nah, dari jam 6 itu mendekati 6:30 pada sibuk semua. Akhirnya saya mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah. Meskipun sama-sama di rumah dan saat itu mungkin sama-sama sibuk, kami menyempatkan harus komunikasi untuk berkoordinasi. Melihat gambar yang seperti itu, kalau anak-anak tetap masuk sekolah, satu, mungkin yang namanya anak-anak lihat air, pastilah dia akan bermain air, kecean, sehingga membuat barangkali beberapa anak atau mungkin anak-anak akan jatuh sakit. Tapi kalau tidak belajar di rumah, maka anak-anak tidak mendapatkan pelajaran. Kami berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan guru senior via telepon. Nah, dari hasil komunikasi itu diputuskan, kami buat keputusan yang harus segera di-share bahwa dengan melihat kondisi sekolah yang seperti itu, bahwa anak-anak saat itu belajar di rumah, tetapi Bapak Ibu guru tetap masuk seperti biasanya. Dan langsung dari hasil itu di-share ke WA group, lalu wali kelas share juga ke grup kelas, dan kami juga komunikasikan dengan komite sekolah. Seperti itu Bu Agnes. Iya, luar biasa sekali Jadi langsung Bu langsung mengambil tindakan atau keputusan saat itu juga dengan koordinasi Bu dalam beberapa menit. Karena memang cuaca di Kota Pekalongan tidak menentu Bu Ya, terkadang hujan, kadang banjir Rawan banjir, betul Bu. Baik,
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya dalam mengambil keputusan tidak saya lakukan sendiri. Saya selalu berkomunikasi dengan tim guru, terutama wakil kepala sekolah dan guru senior untuk mengambil keputusan gitu. Jadi bukan keputusan dari mutlak seorang kepala sekolah, tapi dari koordinasi seperti itu. Ya, berarti ada komunikasi ya Bu ya, komunikasi. Wah, ini sangat menginspirasi nggak? Jadi komunikasi itu harus selalu ada. Karena kalau misalnya kita mengambil keputusan hanya berdasarkan pada pendapat seseorang saja, itu kan mungkin kurang mengakomodir ya Bu. Iya, betul. Ya. Terima kasih Ibu. Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut, Ibu? Ya, kalau ada suatu masalah biasanya kami cerna dahulu, kami pelajari dahulu, kemudian kami berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru, terutama wakil kepala sekolah tadi. Baru dari hasil koordinasi itu ada keputusan, baru kita keluarkan seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Bu, berarti sudah mencakup semuanya di Iya, jadi semua warga sekolah sudah terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, Betul Bu. Baik, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif, iya betul. Iya, jadi dalam pengambilan keputusan yang efektif ya tadi langsung kita koordinasi, baru kita sampaikan kepada semuanya. Kalau yang kasus tadi banjir tadi, karena waktunya memang mendesak dan semuanya masih di rumah, kita komunikasikan lewat WA, grup WA. Iya, berarti dengan adanya grup WA itu kita bisa mempererat silaturahmi juga, kemudian bisa berkoordinasi. Bisa komunikasi. Iya, luar biasa sekali Bu. Baik Bu. Hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika seperti tadi, mungkin yang tadi banjir tadi ya Bu? Iya. Karena yang kasus hari Sabtu banjir itu dalam waktu yang cepat, jadi kendalanya ada beberapa Bapak Ibu guru wali kelas yang waktu itu tidak membuka HP, sehingga hasil keputusannya itu tidak di-share ke anak atau nge-share-nya telat. Anak-anak sudah terlanjur berangkat sekolah dalam keadaan basah, banjir seperti itu. Ya, tapi tidak banyak. Iya, mungkin tidak banyak ya Bu ya. Iya. Mungkin hanya sekitar berapa itu Bu? 10 mungkin ya, 5 ya. Yang berangkat iya. Iya. 10. Di antara 600 atau 600 kurang ya Bu ya, iya, 500 betul. lebih. Mungkin yang tidak membuka HP-nya hanya 10 gitu ya. Jadi tidak masalah ya Bu ya. Karena memang kan kita harus menunggu cuacanya ya Bu ya, betul. yang tidak bisa ditentukan gitu. Iya, betul sekali, Pak. Iya, terima kasih Bu. Nah, untuk menyelesaikan suatu kasus di sekolah Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu? Jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga? Kemudian ataukah Ibu mempunyai jadwal yang misalnya yang teratur, misalnya setiap hari tertentu untuk menyelesaikannya, dan kemudian bentuk atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan untuk penyelesaian tersebut? Iya, itu tergantung kasusnya Bu Agnes ya. Misalnya seperti tadi, saya tidak mungkin ada jadwalnya karena harus memang segera diputuskan. Tapi mungkin kasus-kasus yang lain, misalnya terkait dengan ketidakdisiplinan beberapa Bapak Ibu guru misalnya, itu juga saya menjadwalkan. Artinya kan saya tidak mungkin langsung bertindak, tapi melihat Bapak Ibu guru, oh Bapak itu kosong, maka saya panggil, tapi secara empat mata. Jadi seperti itu. Jadi biar Bapak Ibu guru tadi kosong, saya juga kosong gitu. Jadi bisa komunikasi. Iya, jadi seperti fleksibel itu. ya Bu Iya, ya. fleksibel, Tergantung bagaimana kasus tersebut ya Bu Iya, ya. betul. Ya, apakah mungkin kasusnya harus segera diselesaikan? Ya, atau mungkin bisa ditunda ya Bu ya. Iya, betul.
Iya, apalagi mungkin kalau misalnya yang ditunda mungkin yang harus private gitu ya, privacy gitu kan. Betul, Harus betul. dijaga ya Bu ya. Iya. Sehingga tidak menyinggung perasaan mungkin ya Bu. Perasaan dan Iya. hati-hati. Iya, betul sekali, luar biasa Ibu. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti tadi Bu? Iya, ya untuk yang seperti itu, jadi saya tidak bertindak sendiri tentunya, tetapi ya tadi kita harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru, terutama wakil kepala sekolah dan guru senior. Seperti itu. Berarti kuncinya ada di koordinasi ya Bu ya, Iya. koordinasi dengan seluruh warga sekolah yang ada, betul Iya, ya Bu? betul, iya. Berarti selama Ibu 1 tahun lebih di SMP 7 sudah berhasil berhasil membangun kerjasama yang luar biasa ya Bu ya. Iya, insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin menyelesaikan kasus dilema etika. Nah, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Iya, setiap ada kasus tentunya beda juga penyelesaian, dan kita harus mempelajari dulu bagaimana, apakah langsung ditangani atau ditunda bisa, lalu koordinasi komunikasi itu juga sangat penting. Jadi yang membantu ya Bapak Ibu guru yang diajak koordinasi itu. Iya. Karena memang kita tidak bisa terlepas dari masalah ya Bung Iya, ya. betul. Walaupun itu masalah pribadi atau masalah sekolah, pasti Iya. sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah pasti akan mendapat masalah atau kasus ya Bu dimanapun itu berada ya Bung ya. Oke, Ya, baik. pengalaman. Iya. Jadi itu untuk pengalaman kita ya Bu ya Iya, yang bisa betul. kita ambil dari kasus-kasus tersebut. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu Andari sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan dalam suatu kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kurati Ani. Selamat siang Bu Agnes. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah Ibu. Iya. Jadi Ibu Kurati Aini ini adalah Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan yang luar biasa dan menginspirasi sekali. Nggih Ibu? Semoga. Amin. Ya baik. Ibu begini, ini karena kebetulan saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak, itu ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah di Kota Pekalongan terkait dengan penyelesaian suatu kasus yang berhubungan dengan dilema etika sebagai seorang pemimpin, Ibu. Iya. Nah, kira-kira apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya, Ibu? Siap, insya Allah kami Oke. jawab. Terima kasih sekali Ibu. Ya. Baik, langsung saja ya Ibu. Ya. Oke, begini Ibu, selama Ibu Ani menjadi Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan, adakah suatu masalah yang teridentifikasi sebagai kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya. Kemudian jika ada, nah karena di sini kasus dilema etika itu kan kebenaran lawan kebenaran ya Ya. Bu. Nah, jika ada kasus tersebut, maka kira-kira bagaimana proses penyelesaian kasus tersebut sampai ke pengambilan keputusan? Ya. Terima kasih. Ya, ada satu peristiwa yang saya alami sehingga menghasilkan sebuah keputusan oleh sekolah sepanjang saya bertugas di SMP Negeri 6 Pekalongan. Jadi yang namanya sekolah, apalagi mungkin sekolah-sekolah yang sudah mapan ya, mungkin tanda petik istilahnya sudah teratur gitu, kan menginginkan tidak ada masalah yang sifatnya sangat bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga manakala ada sebuah kasus yang sangat sangat melenceng jauh dari peraturan, itu biasanya kita langsung yang dilakukan oleh seorang anak dalam hal ini peserta didik
biasanya sekolah itu akan melakukan keputusan, sudahlah anak ini tidak pantas di sini, biarlah cari tempat yang lain, kan seperti itu. Nah, ada kasus di tempat kami bahwa ada seorang anak itu dia tidak sekolah selama beberapa waktu, dan tentu saja kan di peraturannya dikatakan bahwa kalau dia tidak masuk harus surat dan seterusnya. Ini anak tidak sampai sekian waktu, dan sebenarnya dari tim kami pun sudah melakukan visitasi. Manakala sudah divisitasi, anak itu masuk lagi, kemudian tidak lagi, dan seterusnya, sampai pada akhirnya ternyata anak itu sudah ada di jalanan. Nah, kalau melihat dari peraturan mungkin terkait dengan nanti pada saat dia nanti akan naik kelas dan seterusnya, itu peraturan bunyi bahwa anak-anak yang sekian absen, sekian persen dari jadwal dia harusnya berangkat, harusnya dia sekolah, tidak terpenuhi, otomatis dia akan tidak tinggal kelas, kan dia akan tinggal kelas, tidak naik, ataupun juga akan tidak diizinkan lagi bersekolah di sekolah itu, kan seperti itu. Nah, mungkin ini akan dengan kami pun akan sama seperti itu apabila kasus ini kita tidak kawal secara baik. Nah, setelah kita tahu anak itu dia ada di jalanan dan nyata-nyata bahwa anak itu jelas sudah tidak sesuai dengan peraturan, maka kami tidak langsung seperti keputusan yang lama memutuskan bahwa anak itu sudahlah selesai sampai di sini sekolahnya di kita, karena kita maunya anak itu ya tertib, anak itu nurut peraturan, kan seperti itu. Nah, kami cari tahu dulu terkait mengapa anak itu menjadi dia akhirnya tidak masuk dan mungkin dia akhirnya turun di jalan dan seperti itu. Dan setelah kami temukan bukti-bukti bahwa kenapa dia seperti itu, ternyata memang di sini bukan faktor dia sendiri, tetapi ada faktor lingkungan yang membuat dia seperti itu. Nah, akhirnya dengan mempertimbangkan itu, maka kami tentu saja tadi dalam mengambil bukti kayak juga tidak sendiri, kami dibantu oleh guru BK sebagai tim advokasi siswa ya yang akan mendampingi anak. Kemudian juga ada dari pihak kesiswaan, kemudian juga ada pihak dari kurikulum. Kami duduk bersama, kemudian mencari tadi sebabnya apa, kemudian kita akan berikan keputusan bagaimana. Kami waktu itu mengambil keputusan anak itu tetap di sini. Artinya walaupun dia mungkin kalau secara peraturan itu sudah dianggap gagal di kita, tapi kita masih tetap bisa bantu. Nah, dengan catatan bahwa kami juga melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam kasus ini, anak-anak yang sudah turun di jalan ini, berarti kan dia ibaratnya mengalami gangguan ataupun istilah sebuah penyimpangan. Nah, untuk menjadi kembali ke situ, maka sekolah ini mungkin bisa jadi kan tidak punya kapasitas atau kemampuan untuk mengembalikan dia. Maka kami keputusannya tadi tidak tetap mempertahankan anak di sini, tetapi kami konsultasikan ke dinas terkait, yaitu kami meminta kepada LPPAR ya yang ngurusi tentang anak dan remaja, bahwa anak ini ada seperti ini. Kemudian kami minta advisnya, minta petunjuknya. Ternyata memang pada akhirnya anak itu untuk sementara tidak mengalami harus diikutkan rehab dulu di suatu tempat, tetapi tetap ikut tercatat tetap sebagai siswa SMP 6. Dan alhamdulillahnya anak itu pada akhirnya bisa direhab dan bisa kembali ke normal. Dalam arti kita bisa memiliki kesadaran kembali untuk menjadi anak-anak seperti teman-temannya yang bisa ikut pelajaran seperti biasa. Akhirnya setelah masa rehab itu selesai, alhamdulillah anak itu bisa kembali ke kita dan pada akhirnya bisa lulus dari sekolah kami, dan pada saat ini memang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena pada waktu itu kami memikir juga, kalau itu kita lepaskan, apa jadinya anak itu nanti, kan seperti itu. Sehingga tadi kami mengambil keputusan, oke lah, apalagi kita didukung dengan kebijakan pemerintah yang memang betul-betul mendukung tugas kita untuk mengantarkan anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu kami lakukan. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Berarti ada keterlibatan dari berbagai pihak dalam pengambilan proses pengambilan keputusan tadi ya Bu ya. Yeah. Jadi tidak langsung misalnya prosesnya seperti ini keputusannya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang bisa bermanfaat mungkin. Bisa bermanfaat bagi semuanya. Itu luar biasa sekali Ibu. Itu bisa menginspirasi semuanya Ibu. Jadi kan seandainya
ada kasus, karena saya yakin pasti di setiap sekolah ada kasus seperti itu Iya, juga nggak Bu? Iya, iya. Dan pertimbangannya tadi sih kami memikirkan jangka panjangnya. Iya. Seandainya kami Betul tidak Bu. ditolong hari ini, kita nggak tahu anak itu nanti bagaimana, dan bisa jadi kan akan menjadi lebih parah. Tapi kalau dengan kita coba seperti itu, tapi dengan treatment tadi, otomatis harapannya anak itu bisa kembali. Ya, ada kesadaran ya Bu ya Iya. dari anak tersebut, itu luar biasa Iya. sekali nggak Bu nggih. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Iya. Kita mungkin bingung ya Bu ya. Kami di sekolah tidak sendiri, tentu saja ada tim. Kalau dari BK sendiri betul-betul mendampingi anak-anak dengan segala karakteristiknya. Kemudian kami ada yang namanya waka atau wakil kepala sekolah. Kemudian di luar kami pun ada orang-orang ataupun orang-orang yang punya kompetensi tertentu yang bisa mendukung kami. Seperti itu. Yang jelas apapun peristiwa yang kami hadapi, itu saya selaku kepala sekolah ya otomatis harus berkomunikasi dengan teman-teman itu. Nanti dari teman-teman itu kan ada masukan dari kita mau bagaimana melibatkan siapa saja, dan kita artinya tetap sesuai dengan peraturan. Kita nggak bisa lepas dari peraturan, sehingga semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tidak ada pertentangan yang sifatnya melanggar hukum lagi. Ini sudah melanggar, tambahin nanti melanggar kan lebih repot gitu. Sudah ada uji legalitas ya Bu ya. Nggih. Jadi kan kita tidak usah khawatir dengan keputusan Iya, kita, nggih. bisa dipertanggungjawabkan karena Nggih. tidak ada pelanggaran hukum. Oke, kita komunikasi Iya, lah iya, ya, ada komunikasi. dengan orang-orang yang Nggih. punya kompetensi di situ. Iya. Iya. Seperti tadi kan mungkin dari terkait. dinas terkait, ada psikolog juga ya Bu ya. Iya, tadi? yang Itu bisa luar biasa mengatakan. Bu. Iya. Stakeholder saling Iya, bekerja sama betul. ya Bu ya. Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika Ibu? Iya. Biasanya kami akan, kalau ada masalah seperti ini terkait peserta didik ya, misalnya di sini hal yang pertama saya lakukan adalah pendekatan kepada BK-nya dulu, karena BK itu adalah mungkin akan lebih tahu anak ini terkait dia kemudian punya kasus apa atau hal apa yang dia hadapi sekarang. Nanti setelah BK bisa memberikan saran dan seterusnya, kami akan melebar lagi ke skop waka-waka ya. Kemudian tadi berikutnya ada butuh siapa saja di situ yang mungkin bisa menguatkan kita untuk mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika itu ya. Iya, berarti sesuai prosedurnya ya Bu ya, dari Nggih. BK, kemudian ke Waka. Ya, jadi Habis itu terakhir kami Iya. sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Kalau memang itu juga harus disosialisasikan ke orang tua, tentu kami sosialisasikan orang tua, ke anak-anak juga ke anak-anak. Karena kan bagaimanapun kita satu sama lain punya tanggung jawab untuk menjaga di antara kita bisa menjadi baik kan seperti satu itu. pemahaman ya, Nggih, keyakinan. iya, kesepemahaman, Nggih, betul. sekepemahaman ya Bu. Nggih. Betul Bu. Baik, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Ya, ada kesempatan untuk komunikasi, berdiskusi, kemudian keputusan itu diambil secara bersama. Oh, Itu akan ada efektif dalam mengambil. komunikasi. Iya. Akan Menjadi efektif ya Bu ya? kesepakatan bersama ya. Oke, baik. Berarti dengan adanya komunikasi itu akan lebih efektif dalam mengambil suatu Iya. keputusan bersama. Hanya kan punya pemahaman bersama untuk melakukan apa yang kita nanti putuskan. Ya, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan ya? Jadi kalau Ibu menemukan tantangan dalam pengambilan keputusan itu di kasus dilema etika, mungkin bisa Ibu ceritakan tantangan Oh, itu iya. seperti apa? Tantangan itu bisa jadi ada di antara mungkin kita yang belum paham, belum memahami maksud dan tujuannya, istilahnya dengan apa kita mau keputusan ini, sehingga ini akan menjadi sebuah ya mungkin bisa dikatakan protes dan seterusnya. Kok tidak seperti biasanya sih, kok agak beda sih ini gitu. Tapi kan ini karena mungkin yang kalaupun ada protes seperti ini, protes itu kan bisa jadi dari kebetulan yang belum paham. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mencoba komunikasi dengan orang itu.
kan bisa jadi dia belum paham sekali. Nah, otomatis kita harus tadi pendekatan ke yang bersangkutan, ke beliaunya lah mungkin untuk bisa memberikan pemahaman gitu ya Bu. Jadi ada pendekatan khusus gitu nggih, karena kan mungkin butuh pemahaman, kita harus memahami juga nggih bahwa mungkin orang lain juga mungkin belum memahami. Karena kan setiap orang karakternya berbeda-beda. Kayak siswa itu kita mempelajari sebuah materi, oh saya ngomong kayak gini kok ini paham tapi ini nggak paham, kan bisa jadi dengan yang lain kan seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki suatu jadwal atau tata cara tertentu dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi? Nah, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat Ibu? Nah, kemudian misalnya Ibu mempunyai jadwal, itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian masalah yang dilema tadi, etika tadi, jelas kita tergantung masalahnya. Kalau memang masalahnya skopnya kecil dan itu urgent untuk ditindaklanjuti, ya kami akan tindak lanjuti. Biasanya kita memang 1 hari kita endapkan dulu untuk sama-sama mengambil apa namanya keputusannya itu biar bisa baik bagi semuanya. Yang jelas ada tahapannya. Tadi seperti kami sampaikan, kami biasanya pendekatan kepada yang orang-orang langsung berhubungan langsung dengan masalah itu, kemudian nanti meluas sampai nanti pada akhirnya kita libatkan dinas-dinas di luar kita yang punya kapasitas di situ. Biasanya kita rentangnya 1 hari lah Bun. Dari satu ada masalah, besok kita tindak lanjuti, besoknya berkembang dan pada akhirnya tidak terlarut lah, kita langsung sikapi. Berarti langsung ya Bu ya, tergantung kasusnya juga mungkin ya Bu ya, fleksibel kita diamkan, gitu ya. Iya, betul sekali. Langsung ditangani biar segera gitu. Biar selesai. Iya, biar segera selesai, betul Bu. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu selama Ibu menjadi pemimpin di SMP Negeri 6 Pekalongan ini dalam pengambilan keputusan dalam satu kasus dilema-dilema etika tadi? Hal yang mendukung untuk tadi pengambilan keputusan yang sifatnya seperti tadi adalah bahwa kebetulan Bapak Ibu guru di SMP 6 itu kolaborasinya cukup baik. Nah, itu dan sudah memiliki visi dan misi yang sama terkait untuk kita mengantarkan anak-anak itu tadi menuju berkembangnya potensi masing-masing. Kalau kemudian tadi skop besarnya adalah keselamatan dan kebahagiaan tadi. Kalau ada anak yang sudah mau negatif ya kita tarik kembali ke jalurnya. Kalau kebetulan dia sudah di jalur yang baik, punya prestasi dan seterusnya, berarti kita sepakat untuk kembangkan. Saya kira tadi sudah kita memiliki visi misi yang sama untuk tadi mengantarkan anak tadi, sehingga kalaupun kita mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika itu, insya Allah itu bisa lebih mendukung seperti itu. Semuanya saling mendukung gitu ya, semuanya mendukung ya Bu ya, karena sudah terjalin kolaborasi yang luar biasa ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Ibu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu contoh gitu ya bahwa kolaborasi itu memang penting, apalagi untuk tujuan visi misi sekolah, yaitu berpihak pada murid ya Bu ya. Iya, pelayanan kita ke orientasi ke siswa. Iya, untuk siswa, betul sekali Bu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang bagaimana suatu kasus dilema etika, kemudian penyelesaiannya, langkah-langkahnya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang bisa Ibu dapatkan dari penyelesaian kasus dilema etika tersebut sampai ke pengambilan keputusan tadi Bu? Dalam menyelesaikan kasus tadi, hal yang menjadi pembelajaran bagi saya bahwa keputusan itu bukan keputusan saya, tetapi adalah keputusan bersama. Di dalamnya berarti ada serangkaian prosedur untuk komunikasi dan seterusnya. Sehingga tadi bahwa apapun yang kita lakukan adalah karena kita sudah sepaham, kita bersama-sama seperti itu. Berarti karena intinya itu karena ada kesepahaman dalam visi misi, sehingga
terwujudnya apa tuh namanya Bu, keputusan ya, keputusan bersama keputusan yang bisa bersama. dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi misi ya, sesuai dengan visi misi tadi kita sekolah. punya keniatannya apa dengan anak-anak itu bagaimana sesuai tujuan pendidikan mungkin Tujuan ya. pendidikan Semoga kita Wak. ya. Amin ya Bu ya, tujuan pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian juga Semoga iya amanah itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal ya Bu ya. Semoga, ya. Nggih. Terima kasih Ibu Ya. untuk waktu yang sudah diberikan pada siang hari ini sehingga Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyelesaian suatu kasus dilema etika yang sudah Ibu hadapi selama Ibu menjadi seorang pemimpin di SMP Negeri 6 Pekalongan. Terima kasih sekian ya Bu ya, Bu Ani. Sama-sama. Ya, semoga Sukses, saya Bu bisa diundang Agnes. lagi di sini ya. Amin, semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.